Mbak Juma diskusi, cuman Mbak Juma itu senang banget ke saya. Berterbangan itu kemana-mana kata dia gitu. Saya kan dapat 30% kayak gitu. Bom. Kasih. Begitu juga begitu juga Mbak Juma yang pakai foto-foto Mbak Juma itu banyak Muslim yang tertipu loh. Kok bisanya mereka begitu ya? Tidak ada rasa malunya gitu ya. Demi isi perut. Bisa begitu ya mereka ya. Demi isi perut apapun yang dilakukan. Balas dibersih guruku Mana? Saya moderator, bukan saya moderator. Pak Baji-Baji. Ngapa ya sudah mi? Sotak Tuhan ya Bang Handi, moderator kita. Mana? Bang Zuma. Hati roh dari hidup. Roh ya. Moderator kita. Hati-hati roh Allah dari hidup. Itu mi juga. Nah bersih makini roh Tuhan kayaknya yang keluar. Baru. Enggak. Baru bedeng. Dari tadi mina. Panaiki. Ini Ronald juga ya. Nah, Ronald tahu. Coba disambil dulu, sambil saya pilih-pilih lagi. Halo Bang Ronald. Halo Bang Ronald. Iya. Iya. Kenapa? Terjun bebas. Aku sekali sama Bang Juma, saya pilih-pilih dulu dari bawah ya. Muslim kurang-kurang lu minta naik, sebenarnya saya pusing. Iya banyak sekali Nah 9 di Komal. Saya itu turun bela. Ini coba ini nih, apa ini 30 kali 30. Mana ini? Mana tuh? Nah ini dia nih, itu kan ya 30 kali 30. 30 kali 30 berapa? Oh, malasa. 30. Habis tahu namanya. 30. 30 kali 30. Halo. Tidak mau bicara 30. 30 kali 3. Kepala ini. Lah muda. Oh, mana lah muda? Enggak naik dia. Lah muda. Muda. Oh muda. Asap cari panah. Mari bisai. Sakit perut namanya pengit. Ini kau bakal sakit perut aja. Kan panas. Betul. Oke. Itulah muda ya. Muda. Muda. Halo muda. Muda. Silakan pemuda. Bersuara lah. Kanana ya. Men punya sama mek kok bawa kanana. Campur. Apa kira-kira itu si dia lasang apa itu namanya? Apa namanya itu? Bang Sam bacakan nggak Bang Sam? Halo. Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru kali ini bisa bareng dengan Gurunda Juma. Alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Iya Bang. Iya. Gimana kabar Bang? Gurunda di YouTube. Mungkin saya di sekarang itu. Jadi wanita itu. Ikan kasih lah ya. Untuk para guru dan sakit Bang. Sakit. Sehat-sehat selalu, panjang umur. Amin. Lalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Semangat selalu. Semoga Allah jaga selalu untuk kesehatannya. Amin.
Kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Di mana ini kak begini kayaknya? Mana nyawa tahu. Kan dia lagi mau ulang tahun, mau siapkan kado kapan dulu. Oh. Iya, mak dandu lang rupa, lah cilaka. Apa Mak dandu yang solang YouTube mah tu. Sejak Romezi. Satu pilih-pilih dulu ya. Ya, silakan. Dipilih. Oh iya, buat penduduk yang berwarga negara Sulsel. Baru kayak mau promosi. Acoy. Halo. Iya, halo. Ada yang bisa saya banting? Salah. Halo, Bang Acoy. Selamatkan malam. Halo. Malam. Iya, dari Denom mana Pak? Hah? Tadi minta Kristen Islam permintaan. Pak Acoy. Kristen. Oke, Oh iya, silakan Pak Acoy, ada silakan. yang mau disampaikan. Bisakah Mau diem aja. buktikan? Bisa buktikan kalau Bisa, itu saya bisa membuktikan. manusia Dengerin biasa dulu. yang seperti kita yang adalah ciptaan. Diulang Bang, diulang pertanyaannya. Bisakah Anda membuktikan kalau Isa atau Yesus adalah manusia biasa yang seperti kita yang adalah ciptaan? Bisa? Bisa lanjut. Bisa enggak? Bisa tidak jasad Yesus itu ada tanpa diciptakan? Dari Bisa enggak? dari mana? Dari apa dia diciptakan? Dari tubuh manusia, jadi daging. Tubuh siapa? Ya tubuhnya Yesus itu ciptaan. Pertanyaannya adalah, bisa tidak kemudian tubuh Yesus itu ada kalau tidak diciptakan? Bisa enggak? Bisa. Caranya? Ruh Allah yang nujul menjadi manusia. Lah, buktinya dia jadi daging. Buktinya dagingnya terangkat ke surga. Ya, nggak apa-apa. Mau terangkat kemanapun nggak apa-apa. Yang pasti tubuhnya itu tidak ada kalau tidak diciptakan. Buktinya ada. Dia diciptakan dari apa? Ya, itu sudah diciptakan. Udah, selesai. Makasih ya. Nggak bisa ngajul kuping menjawab. Aduh, bodoh. Loh, bisa Coba tidak? buktikan dia Bisa diciptakan dari tidak? apa? Bisa tidak kemudian jasad Yesus itu ada tanpa diciptakan? Ruh Allah yang nujul menjadi daging. Bisa tidak? Emang kalau nujul Tuhan itu dicipta? Kok nujul Tuhan? Apa nujul Tuhan? Maksudnya apa? Loh, ruh Allah. Karena kamu selalu menganggap pemahamanmu saja yang paling benar. Tidak. Coba, kamu yang keliru. Kamu yang keliru. Dengarkan dulu. Kamu mengatakan keliru karena kamu selalu menganggap pemahaman yang paling benar, Jul. Oh, memang pasti dong. Pasti dong. Bantah dulu dalilmu. Bantah dalil yang ada dalam kitabmu. Firman itu telah menjadi apa? Jadi apa? Firman menjadi Daging. itu diciptakan. Segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Begitu cara belajarnya. Jadi Yesus itu adalah ciptaan karena dia dijadikan. Saya ulang, segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Sampai sini paham? Belum paham. Belum paham. Saudara kalau cuma mau belajar, bilang, Bang, saya sebenarnya itu lebih cenderung belajar gitu loh. Nah, sekarang
apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan ciptaan? Apa kira-kira yang bisa membuktikan bahwa dia bukan ciptaan? Coba Anda buktikan dia bukan manusia, bisa nggak? Bisa tidak? Ya, Apakah silakan, semua manusia, Bang Yuma? Apakah semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan? Yes. Apakah Yesus adalah manusia? Manusia. Berarti ciptaan Tuhan selesai. Ya, ciptaan. Di luar Tuhan pasti ciptaan. Apapun itu, di luar Tuhan pasti ciptaan. Yang keluar dari Tuhan pasti ciptaan. Acoy, silakan Acoy. Dibuka mic-nya, Bro. Nih, bisa dibuka sendiri kok. Even Zoom bisa di mute, Mak. Di mute permanen. Silakan. Nah, coba buktikan Yesus itu dicipta dari apa? Itu dia tubuhnya sudah ada daging. Hah? Itu sudah jadi daging Iya. dia. Dagingnya tuh dicipta dari apa? Dagingnya itu dicipta dari segumpal darah. Kamu ngawur Juma. Lah, Kamu ngawur. jadi yang di dalam rahim Maria itu apa? Ah, sekarang saya tanya. Saripati yang ada di dalam tubuh Maryam itu menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang Yesus, atau saripati Yes. itu yang diciptakan oleh Yesus? Yang menjadi Yesus. Saripati untuk hidupnya Yesus itu dari ibunya Maria. Apakah saripati yang diciptakan oleh Yesus? Kenapa? Apakah saripati Maryam yang dijadikan Yesus, atau sebagai nutrisi saja saripati itu? Semua manusia yang ada di dalam rahim manusia itu berasal hidupnya dari Tuhan. Tidak ada dari diri manusia itu sendiri yang menghidupkan anaknya. Nggak ada. Semua dari Tuhan. Lalu segumpal darah ini berkembang kemudian menjadi manusia. Itu adanya nutrisi dari ibunya. Tuh. Yesus tidak dari segumpal darah, jangan berbohong. Lalu dari apa? Dari segumpal apa dia? Yang muncul menjelma menjadi Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. itu. Makanya kamu selalu Buktinya dia manusia. Buktinya dia manusia. pemahamanmu yang paling benar. Buktinya dia manusia. Mengatakan akal diciptakan, mengatakan Yesus itu adalah dibentuk. Buktinya dia manusia. Buktikanlah dari mana dia diciptakan. Lukas 11:27 dia mimik cucu. Sedangkan dia sudah nusul di dunia ini saja, dia masih makan, dia masih netek, apalagi di dalam perut rahim. Otak-otak, pasang otakmu baik-baik pasang. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, apa yang bisa kau jadikan acuan? Sedangkan dia manusia, berarti dia ciptaan. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus bukan manusia. Lalu apa kalau bukan manusia? Kucing, sapi, ayam, kodok, gorila, monyet. Apa kalau dia bukan manusia? Hah? Apa kalau dia bukan manusia? Yesus itu. Hah? Hei. 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 Kalau Yesus bukan manusia lalu apa? Hah? Begitu kali kau itu. Bagaimana ceritanya? Mungkin maksud kamu Yesus yang bukan manusia itu yang datang kepada Paulus. Kalau itu ya betul, saya angkat tangan, itu bukan manusia, tapi makhluk halus, alias setan, iblis, penyesat. Kalau itu yang kamu maksud. Tapi kalau yang kau katakan itu yang dilahirkan Maria, yaitu manusia, tuyul. Yang namanya manusia pasti sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dia manusia ya. Manusia berarti dia ciptaan. Kalau yang kamu maksud itu bukan manusia, itu yang datang kepada Paulus, itu bukan manusia itu bukan anaknya Maria. Itu setan itu. Akulah Yesus. Nah, itu bukan anak Maria itu. Itu sembahanmu itu. Hantu gondrong. Paham? Woi, paham tak? Hei, paham tidak? Paham tak?
Ada sakit lah. Solang nana. Ini kok otak kok nggak dibangun? Yang kau sembah itu memang bukan manusia, tapi yang lahir keluar dari Maria itu manusia. Yang kau tuhankan di gereja itu bukan manusia memang. Penguasa apa? Malam gelap. Kau ibadah minggu itu perintahnya mana? Gelap kan? Iya kan? Kau tidak bersunat itu siapa yang perintahkan tidak bersunat? Paulus kan, bukan Yesus kan? Coba. Hei. Kok diem coy? Ayo dikasih bisu ini kapan rohnya. Mulutnya dijahit sama Yesus. Cukup Roma. Disinilah sebenarnya kesulitannya kalau ada manusia, ada makhluk ciptaan Tuhan ini dipaksakan jadi Tuhan. Di sini kesulitannya. Jadi memang akal itu harus mati di sana. Kalau akal berfungsi di sana ya nggak mungkin. Tapi kalau akal dimatikan, doktrin yang maju ya begini jadinya. Inilah yang disebut pengaruh gelap. Akal mati. Akal mati. Jangan kayaknya dia itu. Mana mungkin saja bertobat ya dari ajaran Kristen. Pingsan kali si Acoy ini. Biarin aja. Acoy. Mana mungkin ada orang tadinya nggak ada menjadi ada lewat kandungan berproses. Ditanya tadi sama, bukan ciptaan. Iya, berproses dari segumpal darah dulu. Kan di Bible masa ada keluar itu. Langsung berkumis? Berproses. Dia hidup dari saripati makanan ibunya loh. Ibunya ini ciptaan Tuhan loh. Masa isi kandungannya bukan ciptaan Tuhan? Terus apa dong? Ada ciptaan Tuhan mengandung, yang dikandung bukan ciptaan Tuhan. Terus apa yang dikandung? Entahlah. Harus gila dulu baru ikuti Aco ini. Oljen, olok nek. Oljen. Ruwet memang. Bro Acoy lebih baik. Kamu tetap menjadi Kristen, tapi berakallah dikit. Jujurlah dikit. Biar diskusi nyambung itu loh. Masa kita ini yang berusaha fungsikan akalmu, kau nggak mau pakai? Janganlah terpengaruh oleh ajaran-ajaran gereja itu loh. Itu mematikan akalmu loh bro. Anak orang lo bilang bukan ciptaan. Tadinya nggak ada menjadi ada. Tadinya nggak ada menjadi ada. Di bulan ke-6 Bapa di surga berfirman. Menerima firman ini Gabriel nemui Maria. Belum ada Yesus itu ya Bang Juma ya. Gimana? Waktu Bapak berfirman, firman ini yang menerima Gabriel nganterin ke Maria. Yesus belum ada kan? Belum. Masih proses. Bapak berkehendak ingin Bunda Maria itu mengandung Yesus nanti kan gitu ya? Iya. Nah, jadi nggak ada menjadi ada ya diciptaan toh. Susah kali kau nak akalmu nak. Lama-lama saya mana kunci dongkrak tadi ini ya? Hilang lagi kunciku. Aco. Cacok. Oh cacok. Aco. Ya, man. Aco. Iya paman. Aco. Kasih minum nanti kal panas iya. Di namelo mangkalinga. Ada lagi nama santai tapi tekun.
Kayak Bagaimana mau ketekung kalau mau santai bro? Ada aja ini juga ini saat ini. Aduh. Tanya dulu Santai. bang, nanti. Hah? Bang santai. Bang santai kayak di Pergi dia, pantai. pergi dia tanpa pang. Kayak jelangkung. Mana Min? Ma. Acoy. Oh Acoy. Barak tersadar ki kapan ini Acoy di? Nolek apa? Mudah-mudahan dia disuntik otaknya. Nah, ini paling ini Ibu Pertiwi nih Banjuma nih. Siapa tahu dia mau bertanya lagi nih. Nggak apa-apa lah. Ted. Selamat malam Bu Ted. Oh my god. Ya udah. Iya, selamat malam Bang. Malam. Silakan kalau mau bertanya deh. Bang, enggak dulu Bang. Thank you host. Lain waktu mendengar dulu. Tadi Ted inilah tadi Ted itu si Acoy. Menurut kamu Yesus itu diciptakan atau enggak? Gini, jadi ada dua pemahaman gitu. Yang Yesus mengatakan dia anak manusia dalam diri manusia, yaitu bernama Yesus yang diberikan Gabriel namanya. Ya dia ya ciptaan begitu. Tapi di sisi lain kita juga harus memahami juga gitu loh Bang, bahwa dia juga dikatakan Tuhan begitu. Udah Jadi simpulkan kita aja. Fisikalnya. Kenapa dia bisa disalib, dicambuk, diludahi, ditempeleng kayak gitu kan? Ya itu kan selama dia masih memakai tubuh manusia itu, ya memang bisa begitu. Dia sendiri mengatakan anak manusia akan disesah dan akan tergenapi apa yang ada dalam kitab para nabi begitu. Jadi kayak dua sisi, ibarat mata uang kayak dua sisi. Dua sisi Banjuma, silakan. Ada ilahinya, ada manusianya kayak gitu. Iya. Ya, itulah yang sering saya katakan bahwa saudara Kristen kita ini mencoba kemudian menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Jadi dua oknum yang berbeda. Yang satu Yesua Hamasia, yang satunya Yesus Kristus. Jadi Yesus yang hanyalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Kemudian Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya, oleh Kristen dijadikan menjadi satu. Sehingga nampak Yesus ini adalah manusia dan juga adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena itu Kristen menyatukannya, menjadikannya satu. Padahal itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus sang penginjil dengan Yesus yang mengajarkan surat-surat Paulus itu berbeda. Nah, dari mana tolak ukurnya? Dalam Yohanes 17 nomor 8 itu aja dulu. Apa kata Yesus? Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman setelahnya. Karena Yesus sudah menyampaikan segala firman tersebut. Dan mereka, muridnya telah menerimanya. Paulus ada nggak di situ? Nggak ada. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Nggak ada lagi. Tapi kemudian setelah Yesus ini terangkat ke langit, sesuai dengan pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, setelah Yesus ini mengatakan seperti itu, ternyata betul. Sepeninggal Yesus, benar-benar ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Jadi Yesus yang adalah guru, yang adalah rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel,
digabungkan menjadi satu dengan Yesus yang datang kepada Paulus, yang kemudian mengajarkan untuk memberitakan segala sesuatunya kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa. Belum ada Injil, belum ada firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Segala firman telah aku sampaikan. Ada enggak? Aku diutus kepada seluruh manusia? Enggak ada. Yang ada, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu penginjilan Yesus yang asli. Tapi kemudian yang palsu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus yang mana ini? Kok beda dengan Yesus yang tadi dengan yang Yesus yang ini? Ya memang beda. Karena itu bukanlah Yesus anak Maria. Ini adalah Yesus yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, saudari kita Mbak Ted mencoba menggabungkan antara Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari makhluk halus yang Paulus sendiri mengatakan namanya Yesus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat planos yang datang setelahku dengan memakai nama Yesus. Tuh, silakan. Aku sih nggak menggabungkan Yesus dan menyebut Paulus itu Yesus, bukan begitu. Paulus memang Yesus memang tidak mengajar seperti dia mengajar ke-12 muridnya dan pengikutnya pada waktu itu, tetapi dia menunjukkan wajahnya sampai karena bercahaya begitu, lalu tersungkur, buta, sadar, lalu disembuhkan, lalu dia terpilih, terpanggil untuk menjadi penginjil atau misionaris atau rasul begitu. Orang yang paling merasa dirinya pintar, itulah orang yang paling bodoh sebenarnya. Coy, Dan Mbak, gak usah mau tema yang lain, suruh aja cuma mengenai ini Bang, Jangan nangis dulu. yang Yesus memang mengatakan aku hanya diutus untuk orang Ibrani begitu, tetapi pengutusan itu atau penginjilan itu dikerjakan atau dilanjutkan oleh murid-muridnya dan para pengikutnya begitu. Dan ada tertulis kan di Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 itu. Dan memang di kitab perjanjian lama, kitab Yeskiel, Hosea, memang Tuhan yang namanya pada waktu itu dikenal Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, banyak namanya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub begitu ya. Memang dia mengatakan aku akan mengajar dan membimbing umatku begitu. Lalu digenapilah itu di janji-janjinya itu digenapi di dalam diri Yesus, maka dikatakan itu New Testament, begitu perjanjian baru ya kan. Kalau di kitab-kitab perjanjian lama itu banyak kan janji Tuhan kepada Adam, kepada Musa, kepada umat Israel melalui nabi-nabinya, Yeskiel, Hosea, banyak janji-janji Tuhan itu ya kan. Kepada Nuh pun ada janjinya itu, maka dikatakan itu Old Testament. Dan bahkan perjanjian itu pun mengikat begitu, sifatnya ada sebab, ada akibat begitu, ada pelanggaran, ada hukum. Itulah maka dikatakan di masa-masa Old Testament perjanjian lama. Lalu dikatakan perjanjian baru itu merujuk kepada diri Yesus Kristus begitu, New Testament kayak gitu Bang.
Ya. Dan memang Yesus tidak ada mengajar kepada Paulus. Jadi kayak kita nih, misalkan kita membuat satu buku, kan ada referensi buku-buku lain. Jadi Paulus itu mengambil referensi dari kitab-kitab para nabi, lalu dia menjabarkan bagaimana pengalamannya menginjil, begitu bagaimana dia bermisi, digabungkan dengan masa lalunya yang tadinya dia mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus, tetapi dia setelah bertobat berubah 180 derajat, maka dikatakan semua itu sampah yang lalu-lalu itu, kayak gitu, sama kayak kita nih, atau banyak kesaksian orang, semuanya aku anggap sampah setelah aku mengenal Yesus, karena tidak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasti buah-buah dari kehidupannya itu seperti di Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 nggak benar begitu. Nah, tetapi ketika dia sudah menjadi milik Kristus, dia menerima Kristus dalam hidupnya dan mengasihi dan melakukan semua firman-Nya, buah-buahnya pun terlihat. Tidak ada lagi perbuatan jahat ketika seseorang sudah menerima Allah atau menyebut Tuhan di dalam hatinya. Itu segala dosa udah hilang, Bang, udah nggak berlaku begitu. Nggak akan ada lagi hasrat untuk tidak menuruti apa yang Tuhan firmankan. Jadi Paulus tuh di dua fase begitu kehidupannya, yang tadinya dia belum mengenal Tuhan begitu kan. Maka kan dikatakan para ahli Taurat zaman dahulu itu, Yesus berkata cuma bisa mereka itu hanya mengatakan saja, mengajarkan, tapi mereka tidak bisa melakukan. Yesus pun mencela yang seperti itu. Tetapi Paulus setelah dia dijumpai oleh Yesus ketika dia mengejar pengikutnya, kemana ya waktu itu ya, lupa. Dia berubah, langsung putar haluan 180 derajat. Maka dia orang, Bang, kalau udah dipenuhi Roh Kudus, Bang, wah itu udah menyala, on fire begitu. Rasanya ingin nggak mau diam berbicara tentang firman Tuhan begini begitu, harus studi banding dari masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang, kayak gitu, Bang. Nah, Paulus seperti itu, hanya saja cara mengeksplor, menjabarkannya itu berbeda, kayak sedikit masuk filsafat itu. Kalau Paulus, Yesus pun kayak gitu kan. Dulu pernah, Bang, waktu Rabu kita lagi diskusi kayak gini kan ada bilang gini, nggak nyambung Butet sama Bang Juma begitu. Dia nggak tahu gitu loh. Coba dicermati Alkitab itu, ketika orang Farisi menanyakan ini, Yesus nggak langsung menjawab. Contoh, apakah kamu sudah makan? Belum. Sudah, kan itu kalau pertanyaan seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana, kalau sudah bertanya bagaimana, itu enggak cukup hanya jawaban ya dan tidak. Nah, saudara kita yang waktu itu mendengarkan, dia tidak menyimak. Coba nih ya, kita nih yang ya, atau siapa sajalah semua begitu. Tidak selamanya jawaban itu butuh jawaban yes, no, ya, tidak. Tetapi kayak esai ada pertanyaan lalu yang membutuhkan jawaban berapa karakter. Yesus pun kayak gitu cara mengajar. Maka tidak mengerti. Terkadang muridnya nggak ngerti, apalagi yang bukan muridnya, pengikutnya waktu itu nggak ngerti. Apakah kamu mengerti? Tidak, kan kayak gitu kan. Banyak pelajaran kalau yang dikasih Yesus mereka nggak ngerti, karena dia menyampaikannya itu dalam bentuk perumpamaan, metafora, ya kan, ya kiasan, kadang hiperbola begitu kan. Mana mungkin orang bisa masuk dari lubang jarum, tapi apa itu ada maknanya kayak gitu kan. Nah, orang kalau hanya melihat yang tertulis,
nggak bisa menganalisis. Jadi menganalisis di sini pun adalah berdasarkan pewahyuan, pengilhaman yang dari Tuhan begitu. Jadi Roh Kudus itu kan roh kebenaran, roh hikmat, roh kebijaksanaan. Nah, untuk orang-orang yang selalu lapar dan haus akan tuntunan itu Tuhan kasih kayak gitu, ya kan? Maka kita harus terus, mau itu kitab apa saja, bukan hanya Alkitab, semua kitab beda zaman, beda pewahyuan. Kayak gitu. Makanya kalau dibilang gini, Bapak Ibu semuanya, setelah abad modern kayak gini, cara-cara untuk bersekutu pun berbeda. Kalau dulu mereka bersekutu mana? Di rumah-rumah, ya kan, di rumah-rumah karena belum banyak pengikutnya. Nah, zaman sekarang setelah 2000 tahun yang lalu dan sudah bisa mendirikan rumah ibadah, ya silakan di rumah ibadah. Siapa yang chemistry gitu ya, artinya chemistry di sini yang kalau Kristen itu kan banyak denominasi ya, banyak denominasi. Nah, ya silakan saja gitu. Dan itu salah satu cara juga untuk kayak bersilaturahim lah. Kalau misalkan habis ibadah bisa ngobrol, bisa itu kan kayak gitu. Kalau zaman dulu kan memang manusia juga masih sedikit, peradaban juga masih sedikit, Indonesia pun belum ada waktu itu kayaknya. Ya silakan Bapak Ibu yang lain, Bang Juma. Oke, baik. Terima kasih Bang Hos. Ya, saya rasa Anda sudah puas, ya Mbak Ted, sudah puas untuk menguraikan unek-uneknya. Tapi tak ada nilai yang kami sebagai Muslim bisa petik itu adalah sebuah kebenaran. Karena itu hanyalah praduga iman, praduga kepercayaan tidak berdasar. Yang saya katakan di sini adalah Yesus menasihati Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada Yesus palsu. Yang Anda imani dan yang Anda promosikan tadi itu adalah Yesus palsu. Yesus yang asli anteng. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Tak ada penambahan. Untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Kristen, nggak ada. Yang melanglang buana sampai ke Indonesia itu adalah ajaran Yesus palsu. Itu dulu. Jadi sebenar apapun, sebaik apapun sangkaan Mbak Ted terhadap ajaran Kristen hari ini, kalau itu dari Yesus palsu, buat apa? Karena iblis itu akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan, tapi tidak berdasar kepada firman Tuhan. Anda menuhankan Yesus, firman Tuhannya mana? Anda ke gereja, firman Tuhannya mana? Anda makan babi dan bla 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 seterusnya, mana tuntunannya? Anda mengatakan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Mana ajaran Tuhannya yang mengatakan itu? Tak ada. Jadi sebenar apapun, sebaik apapun, selurus apapun, itu hanya dugaan kepercayaan saja. Sedangkan orang berakal itu harus berpola kepada karakter Tuhan yang berfirman melalui para nabi. Yesusnya adalah Nabiullah. Yesus ini adalah Rasulullah. Dia adalah Mesias untuk Bani Israel. Jalan kebenaran hidup untuk sampai kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi dilantik menjadi Tuhan oleh orang Kristen melalui pengajaran makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan tadi Paulus ini bla 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 dan seterusnya, itu juga Yesus sudah nubuatkan. Terkait dengan Paulus, Yesus sudah nubuatkan. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45 itu adalah nubuatan untuk Paulus. Apabila roh jahat iblis keluar dari Paulus, maka roh jahat ini membara kemudian keluar untuk mencari pemberhentian. Tetapi iblis tidak mendapatkannya. Lalu ia kembali dan berkata, aku akan kembali ke Paulus yang kutinggalkan itu. Paulus bertobat. Lalu kemudian setelah dia kembali menemukan Paulus di padang gurun, lalu ia keluar dan mengajak 7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus jauh lebih buruk daripada keadaan semula.
demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 15. Matius 15 nomor 38. Di situ dikatakan bahwa angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Paulus bertobat. Setelah bertobat, ketika Paulus melakukan kemaksiatan, menganiaya murid-murid Yesus, dia tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon, atau sampah. Tidak pernah. Ketika dia membunuh, menganiaya, menzolimi, memenjarakan murid-murid Yesus, Paulus tidak pernah mengatakan itu, dan tidak pernah kemudian mengajak manusia menyembah kepada manusia lain. Tapi setelah 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak manusia untuk mempertuhankan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu menyembah kepada makhluk yang datang kepadanya yang ngaku Yesus. Itu yang terjadi. Nubuatan Paulus ini tergenapi, nubuatan Yesus ini tergenapi kepada Paulus. Angkatan jahat ini kemudian kerasukan 8 iblis yang nantinya akan membuat dia jauh lebih jahat. Nah, inilah yang Yesus katakan dalam Matius 24 selanjutnya. Bahwasanya akan muncul Yesus yang adalah palsu, yang akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata siapa? Kata Yesus. Siapa yang diminta untuk waspada? Orang-orang Yahudi yang tadinya duduk bersama Yesus di Bukit Zaitun. Itu. Mereka kemudian percaya nggak ketika Paulus datang promosi? Enggak, Paulus sudah tahu diri, iblisnya sudah tahu bahwa kamu tidak akan pernah dipercayai oleh orang-orang Yahudi, karena mereka punya kitab Torah, mereka punya Tuhan bernama Elohim. Maka kamu kuutus kepada siapa? Orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 6, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang mengutusnya? Yesus? Bukan. Elohim? Bukan. Lalu siapa? Makhluk halus yang mengaku bernama Yesus. Itulah yang menyuruh Paulus kemudian untuk mengajarkan ajaran agar menyembah Yesus dan menganggap hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah tinja, kotoran, sampah. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika muncul kemudian makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Matius, dan juga penulis kitab Yohanes, dan juga penulis kitab Wahyu. Itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengenal penulis-penulis ini, tetapi mereka melakukan penyelidikan dan menambahkan karangan-karangan mereka terhadap kitab mereka sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Ted, bahwa yang Anda sampaikan tadi itu adalah semuanya adalah bisikan-bisikan iblis yang datang kepada Paulus yang Anda ajarkan. Yang Anda katakan Roh Kudus itu tidak begitu. Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Roh Kudus itu membimbing manusia kepada kebenaran, dan kebenarannya itu termaktub dalam sebuah kitab. Bukan bisikan-bisikan yang datang kepada otak kita, bukan. Bukan itu bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus membimbing manusia untuk menuju kepada jalan yang betul, bukan menuju kepada neraka, yaitu menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Demikian. Gimana Mbak Ted? Iya, aku nggak bisa lihat mic, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, ya baik. Saya tuh mau menjawab satu aja dulu ya, yang tadi. Ya, silakan. Bahwa di mana ayatnya yang bisa makan apa aja begitu? Ya kan? Sebenarnya sejak manusia diciptakan. Maksudnya? Tadi kan abang bilang di mana diajarkan manusia itu makan babi ini itu. Tadi kan abang ada kan ngomong kayak gitu kan? Sekilas. 1 Korintus 6 nomor 12. Bukan bang. Jadi
di Genesis Kejadian 1 ayat 28 itu sebenarnya Allah sudah memberkati Adam dan Hawa agar mereka memakan apa saja bisa. Aku baca ya, izin ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau sudah dikatakan segala berarti semua, ya kan. Sejenak ketika aku membaca ayat ini, oh iya betul, tapi kenapa ada lagi di kitab-kitab imamat ada makanan yang haram, ada makanan yang halal begitu. Nah, disinilah kita lebih bijaksana lagi memahami kalau sampai pada kitab Perjanjian Baru ya, di New Testament sampai kepada Yesus begitu. Nah, di kitab Matius 15 itu kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita ini yang haram, tetapi itu apa yang kita makan, maksudnya ke perut lalu ke jamban begitu. Tapi Tuhan yang katakan apa yang masuk atau yang keluar dari hati kamu itulah yang haram, seperti hati yang mau menyakiti orang lain, hati yang mau memikirkan yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, itulah yang haram, yang najis begitu. Tentang makanan pun bukan makanan yang masuk ke dalam perut kita ini, tetapi di ayat lain dikatakan apakah itu perlu. Nah, di situ lagi. Jadi ya harus hati-hati bacanya gitu. Bagaimana tidak ada pakem yang langsung kayak tidak iya tidak. Ada kelonggaran memilih, tapi bukan berarti Allah pelin-pelan, tidak. Allah itu tidak pelin-pelan, tapi kebebasan untuk kita melakukan segala sesuatu. Ada otoritas di dalam diri kita. Jika dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis lifestyle-nya dia, gaya hidupnya ya dipimpin oleh Roh. Kalau dia duniawi sekali, ya berpikirnya pun, perilakunya pun ya duniawi gitu. Kayak gitu, Bang. Iya. Kalau yang abang pikir apakah Paulus itu, saya beranggapan Paulus itu Yesus? Bukan, Bang. Paulus bukan Yesus. Paulus itu ya rasul ya rasul begitu. Oke. Dan buku terbanyak di Perjanjian Baru dia yang menulis, ke-7 jemaat dan buku-buku lain, kitab-kitab lain begitu. Oke. Ini cara kerja Mbak Ted aja ini mirip-mirip iblis loh. Kenapa? Anda mengutip kitabnya agama Yahudi dalam Kejadian 1 nomor 28 itu tidak ada hubungannya dengan makanan. Di situ hanya dikatakan Allah memberkati mereka. Ini sudah memutuskan kemudian mata rantai doktrin pembodohan Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Bahwa dari Adam kemudian menjalar dosa waris ke bumi. Nih, Allah memberkati mereka. Ternyata mereka diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu semua, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukan disuruh makan. Oke, interupsi. Ada di kitab lain, Bang, interupsi. Ya, silakan Anda tunjukkan. Interupsi, ya. Ya, silakan. Memang di kitab ini memang bukan ada dikatakan. Silakan. Tapi di kitab lain aku agak lupa. Itulah makananmu, kayak gitu firman Tuhan itu kepada kepada Nuh ya? Kepada Nuh ya? Ya, aku nggak tahu. Datanya silakan. Sedangkan yang Anda bawa itu adalah percakapan orang ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus ketika muridnya makan tanpa cuci tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Ketika orang-orang Farisi datang, orang-orang ahli Taurat datang,
dan menemukan murid Yesus itu makan tanpa cuci tangan, Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi itu tidak berhubungan dengan babi. Karena orang Yahudi, jelas-jelas murid Yesus ketika dia makan tanpa cuci tangan, tidak ada menu makanan mereka hal-hal yang diharamkan. Tidak ada datanya di sini. Di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus menghalalkan segala-galanya. Itu tanggapan Markus. Dengan demikian Yesus telah menghalalkan segala makanan. Kata siapa? Kata Markus. Bukan kata Yesus. Ketika Anda membaca Matius 15:1 perikop, itu hanya berbincang antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan. Bukan terkait makan babi, makan anjing, bukan. Jadi bukan karena tidak cuci tangan kemudian makanan tidak boleh masuk ke mulut. Makanya Yesus mengatakan bukanlah yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Tapi itu bukan membahas tentang babi. Ini sedang membahas tentang membasuh tangan atau mencuci tangan sebelum makan. Seandainya nih di situ ada babi, di situ ada anjing, lalu kemudian orang Farisi datang, kenapa muridmu itu makan babi? Kenapa muridmu itu makan anjing? Lalu Yesus mengatakan, oh enggak apa-apa, bukannya masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, yang najis, tapi yang keluar. Baru boleh penghalalan babi. Ini masalahnya hanya masalah cuci tangan dan tidak cuci tangan. Coba Anda baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Apa itu? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Tuh. Berarti yang najis bukan masuk dalam mulut, ini terkait dengan bakteri kuman yang dipakai makan dengan tidak mencuci tangan. Bukan masalah babi. Gak ada hubungannya dengan babi. Tapi karena orang Roma, orang Yunani, makanan kegemarannya adalah babi, maka Paulus mencoba untuk memanfaatkan kondisi itu, menghujat dan kemudian memaki hukum Tuhan demi untuk mendapatkan pengikut, yaitu Roma dan Yunani. Makanya saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bukan saya katakan Paulus itu Yesus, enggak. Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Tapi Yesus palsu. Tolong dipahami nih. Yang datang kepada Paulus itu Yesus memang, tapi Yesus yang bukan anak Maria. Tapi Yesus palsu. Yang Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, 26. Itu Yesus sudah menubuatkan akan datangnya Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus palsu ini datang kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus ini adalah rasul dari Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu. Pengikutnya Kristen. Makanya dalam Matius 7, 22, 23 diusir pengikutnya Yesus palsu ini. Ketika pengikut Yesus palsu ini datang kepada Yesus yang asli, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Karena memang Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus. Paulus dapat informasi dari mana ajarannya? Dari makhluk goib, makhluk halus yang mengaku Yesus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Ada makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus. Itulah. Dari sanalah sumbernya pengajaran Yesus 13 buku itu. Dari Yesus yang KW, yang adalah makhluk halus, yang telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah iblis. Makanya ketika Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, di sana sangat jelas iblisnya berkata apa? Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Yesus? Jika kamu mengikuti kehendakku Yesus, maka aku akan memberikan apa yang engkau mau Yesus, sebab kuasa langit dan bumi sudah ada di tanganku. Itu dikatakan kemudian. Sehingga ketika iblisnya ini tidak berhasil kemudian mencobai Yesus, iblisnya kemudian mundur
Lalu iblisnya mencari kesempatan yang tepat untuk kemudian datang lagi untuk menyesatkan manusia. Ini yang terjadi. Sehingga ketika Anda melihat aspek pengajaran Yesus yang adalah rasul dan aspek pengajaran Yesus yang adalah Mesias palsu yang datang kepada Paulus, pasti berbeda. Pasti berbeda. Coba ya, Yesus mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga alias neraka. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tidak ada gunanya. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata siapa? Kata Paulus. Siapa yang ngajarkan? Yesus palsu. Seperti itu. Silakan. Jangan Anda mengatakan bahwa Paulusnya itu Yesus. Bukan. Paulus itu nabi. Paulus itu rasul. Rasulnya Yesus. Tapi Yesus palsu. Bukan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Paulus. Tapi Yesus yang adalah roh itu mengenal Paulus, bahkan dialah yang mengutus Paulus. Silakan. Ya, aku balik bertanya, di mana tertulis apa yang Bang Zuma sampaikan bahwa Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Aku belum pernah baca itu. Filipi 3. Filipi 3 ayat berapa, Bang? Filipi 3 coba Anda lihat di nomor 8. Ada yang ingat gak? Filipi 3 ayat 8. Iya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mana, Bang? Tuh, hukum Taurat sampah. itu hukum Taurat sampah. Yang dimaksud yang dibahas di Filipi 3 ini apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang dikatakan oleh Paulus ini adalah hukum Taurat. Jelas itu tertulis. Coba baca nomor sebelumnya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nomor 6, nomor 5-nya, disunat pada ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, bangsa Ibrani, orang Ibrani asli, berpendirian terhadap hukum Taurat, dan aku adalah orang Farisi. Tentang kegiatanku, aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Menganggapnya apa? Sampah. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus ini? Hukum Taurat. Makanya di dalam pengajaran beliau Kolose 2, dia memerintahkan kemudian pengikutnya untuk meninggalkan hukum Taurat itu. Gak mau lagi dia, gak mau lagi hidup dalam hukum Taurat. Paulus membuat aturan-aturan baru. Makanya dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat telah batal beserta dengan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Habis itu Paulus bikin aturan baru. Dari mana aturannya? Dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Ingat, Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria manusia. Sedangkan Paulus menerima bukan dari manusia, tapi menerimanya dari Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Maria mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus.
Berarti penyesatnya ketika datang kepada korban, dia akan mengatakan, akulah Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 12, Paulus mengaku itu. Aku menerima Injilku bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus tergenapi. Apa sebabnya? Apa yang diakibatkan kemudian? Kata Yesus, ketika datang kemudian Yesus palsu ini yang mengaku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Ada berapa miliar orang Kristen? Itu. Tapi mohon maaf. Orang yang kena tipu, nah orang yang sedang tertipu itu tidak akan pernah sadar bahwa dia sedang tertipu. Ya dulu. The Goblin stay di sini dulu. Beliau ini mau belajar Islam, mau memeluk Islam. The Goblin standby dulu di sini ya, jangan kemana-mana. Lanjut. Iya, orang yang kena tipu atau kena hipnotis, orang yang kena doktrin, orang yang kena dogma, hipnotis, itu tidak akan pernah sadar. Terkecuali pada saat tiba-tiba akalnya berfungsi, baru kemudian sadar. Tapi kalau kayak Mbak Ted ini, yang mencoba kemudian untuk meluruskan atau menegakkan kemudian ajaran Paulus, itu tidak sadar. Karena orang yang sedang ditipu itu tidak pernah sadar. Orang yang kena kemudian hipnotis tidak sadar. Inilah yang Anda alami. Nanti sadar setelah Anda kena akal. Akalnya berfungsi. Loh kok iya benar ya? Loh kok bisa ya? Yesus kan berpesan. Nah itu berarti Anda sudah sadar tuh. Tapi selama Anda menutup diri dari kenyataan, kebenaran, fakta yang ada di dalam Bible itu sendiri, maka selama itu juga Anda akan tertipu. Karena iblis itu kerjanya menipu. Adam jatuh karena ditipu iblis. Hawa jatuh karena ditipu iblis. Yudas jatuh karena ditipu iblis. Semuanya jatuh karena tipuan iblis. Iblis itu lihai dalam menipu. Dia hanya membisikkan. Jadi kalau Anda mengatakan Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus. Itu tipuan iblis. Saya bukan membawa Al-Quran ini. Saya membawa Bible. Benarkah Yesus pernah mengatakan akan muncul Yesus palsu? Betul. Mengaku apa? Mengaku Kristus. Coba Anda lihat dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oleh karena itu camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan percaya. Sebab aku Yesus akan datang sebagai apa? Sebagai manusia. Mana buktinya? Kita baca. Jangan kita mengada-ngada. Nanti dibilang kita ini adalah menghujat. Kita baca. Anak manusia akan datang kemudian. Diterangkan Yesus. Sebab sama seperti kilat. Memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan siapa? Anak manusia. Yang datang kedua kalinya. Menurut Yesus. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus. Bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Coba baca nomor 30-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Ini baru Yesus asli. Ini Yesus asli. Datang nanti di akhir zaman. Dalam wujud manusia. Manusia semuanya akan panik meratap. Ada apa ini? Ternyata sudah kiamat. Itu baru asli. Yang datang kepada Paulus itu Dajjal. Itu bukan Yesus anak manusia, tetapi Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya, sebab aku akan datang dengan tanda cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Baca Galatia 1:12. Apakah Paulus menerima Injil dari anak manusia? Bukan. Lalu dari mana? Yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Yang datang kedua kalinya menurut Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu siapa kalau bukan manusia? Nah, tuh silakan. Ini noise-nya di mana ini ya? Ya, ada telepon masuk. Iya, silakan.
Aku nggak ada mau nanggapi, yang lain aja dulu. Iya. Bingung soalnya. Iya. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau? Dulu ini ya, Coy. sama si Goblin ya. Oh iya, oke, silakan. The Goblin, selamat malam. Buka mic-nya. Bisa nggak? Udah bisa nggak main nih? Halo, ya. Ya. Tadi saya dapat WA. Dari agama apa tadinya? Kristen. Oh ya. Ingin belajar atau seperti apa sih maunya? Silakan diungkapkan semua. Kalau Islam itu saya tahunya kan orang yang namanya Muhammad itu mengajarkan Islam dengan lembut. Apa memang suaranya Abang Zuma ini memang seperti itu ya? Atau bisa dilembutkan sedikit? Bisa. Ya. Bisa. Aku bisa lembut. Bisa. Lembut sekali. Tapi saya takut semuanya pada tidur nanti. Oh. Terus ini apa? Kan saya ada kenalan Muslim. Gimana ya ngomongnya ya? Cewek gitu. Terus saya bertanya pada dia, gimana sih cara buat jadi pasanganmu gitu? Dia jawab, kamu jadi muslim aja gitu. Nanti aku ajarkan gimana cara jadi muslim yang baik gitu. Menurut Abang Zuma gimana? Iya. Apakah aku harus jadi muslim dulu? Temanku soalnya bilang gini, kamu itu ilmunya nggak cukup gitu. Soalnya cewek ini guru agama gitu. Kalau kamu mau jadi pasangan dia, ilmu kamu harus lebih tinggi dari dia. Sedangkan si cewek ini bilang, kalau kamu jadi muslim, nanti aku ajarkan. Jadi aku mau ikuti yang mana, jadi bingung. Ya, tapi Anda cinta sama wanitanya? Sebenarnya sudah lama pengen jadi muslim, cuman takut aja. Takut sama? Soalnya aku sering lihat teman-temanku yang muslim kok apa ya, cepat marah kayak gitu. Kalau menyangkut masalah agama tuh kayak suka ngebentak gitu. Ya, saya jawab boleh ya? Silahkan. Oke. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah menegakkan kemudian hukum-hukum kepada Bani Israel. Nabi Musa tegas. Tapi ketegasannya pun tidak menjadikan seluruh Bani Israel menjadi percaya kepadanya. Gugur ajarannya kemudian. Kemudian Tuhan mengutus Nabi setelahnya, yaitu Isa alaihi salam. Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel juga tegas. Tapi lagi-lagi kemudian dia ditolak oleh kaumnya Bani Israel. Bahkan berujung kepada upaya usaha untuk membunuh dirinya. Murid-muridnya habis. Dihabisin oleh siapa?
oleh Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan yang ditunjukkan kemudian oleh Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Habis. Lalu kemudian, siapa yang melanjutkan ajaran Yesus setelahnya? Siapa yang melanjutkan ajarannya? Tak ada yang mengajarkan lagi ajaran Yesus. Yang muncul adalah ajaran Paulus. Lebih berkuasa. Ajaran Yesusnya tenggelam, tertinggal oleh zaman, tertinggal oleh keadaan. Nah, Islam datang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Gak boleh tergantikan oleh ajaran lain. Gak boleh dilengserkan oleh kekuatan manapun, termasuk iblis. Maka kata Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tipikal Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ini kata Allah. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya dengan dia, Nabi Muhammad, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Umat Islam itu diperintahkan berkasih sayang, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada orang kafir pun, kepada siapapun. Islam itu diperintahkan untuk menyayangi. Makanya Islam itu adalah agama rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Karena agama ini, dinul Islam ini, hukum-hukumnya harus ditegakkan sampai kiamat itu datang. Maka ketika ada yang menyenggol sedikit terhadap akidah Islam, maka Islam harus keras terhadap itu. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai Islam itu dirusak, jangan sampai Islam itu dizolimi, jangan sampai ajaran Islam itu diperlakukan sama seperti ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa. Dirubah, diganti, dihapuskan. Islam nggak boleh. Islam harus sampai hari kiamat. Makanya umat Islam ketika agamanya, akidahnya itu disentuh, umat Islam itu akan berdiri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Nabi Musa, bunuhlah, 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 bunuhlah. Kalau di ajaran Nabi Musa tidak boleh membiarkan apapun yang bernapas. Kalau di Islam enggak. Sampaikan dengan tegas. Islam itu tegas, tapi Islam itu kasih sayang. Coba, kalau Anda kemudian melihat umat Islam itu tegas, pasti karena faktor agamanya, akidahnya diganggu. Tapi kalau kehidupan biasa umat Islam itu berkasih sayang. Buktinya berapa sih jumlah Kristen di Indonesia ini? Cuman 6%. Katolik cuman 3%. Umat Islam 80% lebih, 87%. Ada kalian itu direcoki dengan kondisi mayoritas? Enggak. Kalian tentram di tengah-tengah kami. Tapi jangan coba-coba menyentuh akidah kami. Kalian akan ditelan mentah-mentah. Kalau akidah Islam yang kalian sentuh, kalian akan ditelan mentah-mentah. Itu. Tapi kalau yang lain, Anda ingin berkasih sayang dengan kami, kami sambut. Kami adalah saudara kalian. Kita mengisi kemerdekaan ini bersama. Tapi ketika akidah yang Anda sentuh, awas, jangankan kalian, penjajah yang lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma modal congor. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau Anda kemudian menginginkan wanita Islam, maka ya silakan aja. Silakan aja. Karena kami umat Islam itu tidak boleh menikah kepada orang yang beda akidah. Tak boleh. Nah, kenapa Anda harus memilih akidah? Memilih Islam sebagai akidah? Karena Islam itu bukan hanya di dunia Anda bahagia bersama istri, tapi juga di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, suami istrinya, pasangannya, dan juga anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya. Itu di Islam. Nah, kalau di Kristen, Anda berkasih sayang dengan istri Anda di dunia, masih bersama istri nggak nanti di surga? Nggak ada dalilnya. Cuma di Islam kita bersama dengan anak istri kita masuk ke surga, hidup berdampingan, berkeluarga di sana, bahagia di sana. Kalau di Kristen nggak ada. Jadi kalau Anda ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka solusinya hanya satu, Islam.
Tapi kalau Anda ingin diusir masuk neraka oleh Yesus, silakan menjadi Kristen sampai mati. Matius 7, 21, 22, 23, Kristen akan diusir ke neraka. Segera begitu, Saudara Goblin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Jadi saya harus gimana ini? Harus Islam. Kalau mau selamat. Berarti setelah saya jadi Islam, bersyahadat Islam, baru belajar. Itu ada syaratnya nggak? Maksudnya ada persembahan atau apa gitu? Nggak ada. Ini bukan di gereja. Kalau di gereja ada persembahan. Kalau di Islam nggak ada. Anda cukup menyetor KTP, identitas, tanda tangan di atas kertas putih. Habis itu kami syahadatkan. Habis itu kami kasih identitas, legalitas sebagai Muslim dengan memberikan sertifikat mu'allaf. Sertifikat mu'allaf ini Anda bisa pakai ke Dukcapil atau kantor KUA untuk menyatakan diri Anda bahwa saya sudah Islam. Mohon ganti identitas saya sebagai Islam di KTP. Gitu. Apakah boleh di masjid terdekat atau gimana? Boleh di masjid, boleh di sini, di mana aja. Sebenarnya syahadat itu meskipun saudara hanya sendiri, tetapi karena ini negara hukum, supaya disaksikan bahwa Anda adalah Muslim, ya harus banyak orang yang menyaksikan itu. Dan supaya dapat sertifikat, ya Anda harus dipersyahadatkan kemudian oleh yayasan atau masjid, gitu. Kalau mau di sini silakan serahkan KTP-nya, kita syahadat, ya kami akan berikan sertifikat mu'allaf. Di masjid boleh kan? Boleh apa? Saya nggak dengar tadi. Boleh apa? Di masjid boleh kan? Buat jadi Muslim. Boleh. Berarti ya bisa silakan. Besok pagi saya mesti ke masjid berarti ya? Iya, cari masjid yang bisa memberikan sertifikat. Karena nggak semua masjid itu bisa mengeluarkan sertifikat. Oh berarti iya, karena mereka harus tanya dulu ya berarti. Iya, tanya dulu apakah masjid ini bisa mengeluarkan sertifikat. Karena saya mau syahadat, saya butuh sertifikat untuk membuktikan saya ini Muslim, karena saya mau melakukan prosesi pernikahan gitu misalnya. Oh, baik. Terima kasih Abang Zuma. Ya, sama-sama. Bro Goblin, saya mau nanya, kamu mau memeluk Islam ini karena mau menikah atau karena memang ikhlas memeluk Islam? Gimana? Sebenarnya sudah lama, tapi nggak sih terlalu lama, beberapa bulan yang lalu. Teman saya kan sering nih dengerin bacaan kitabnya gitu. Kok bagus-bagus suaranya gitu. Terus saya coba dengar, itu ternyata rasanya adem gitu. Nah, saya dengar juga, Blin, saya dengar kamu dekat seorang ustazah, betul? Iya, beberapa minggu yang lalu itu saya perhatikan dia seorang pengajar di sekolah. Sekolahnya itu nggak boleh pulang gitu. Jadi saya ngobrolnya tuh dari gerbang. Nah, setelah itu kan saya tanya, boleh nggak saya jadi pasangan kamu gitu. Dia cuman jawabnya, kamu jadi Muslim gitu. Soalnya kan dia lihat kalung salib saya gitu. Sampai sekarang ini loh Banyuma ini anak memang ngomongannya gini, sangat lembut banget gitu, selembut salju memang ngomongnya panjang apa slow gitu loh. Tapi pada dasarnya anaknya baik, ingin belajar. Kalung salib masih dipakai atau tidak? Masih. Kamu ngerti nggak arti salib di kalungmu itu? Maksudnya apa? Itu kan tanda Tuhan Yesus.
Bisa dijelasin Bang Juma masuk salib itu katanya. Biar dia lebih belajar lah dikit. Ya, salib itu bukan tanda Yesus anak Maria ya, tapi itu adalah tanda yang kemudian dijadikan oleh Yesus yang datang kepada Paulus itu sebagai simbol keselamatan. Padahal di pengajaran Yesus sebagai Yudaism, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yang disalib itulah yang melakukan dosa. Tetapi melalui Kristen, salib itu menghapus dosa. Padahal tidak. Salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Orang yang disalib pasti pelaku dosa. Itu baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi. Coba dibaca di dalam Ulangan 21, 22, 23. Yang dihukum salib adalah pelaku maksiat, pelaku dosa. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria ini pernah melakukan dosa enggak? Pernah melakukan maksiat enggak? Enggak pernah. Berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi oleh makhluk yang datang kepada Paulus, maka diajarkanlah kemudian bahwa yang disalib ini adalah Yesus anak Maria. Padahal Yesus anak Maria ini kan tidak ada dosa kan, tidak ada kemaksiatan kan, dia adalah orang yang suci kan. Berarti yang disalib ini bukan Yesus anak Maria, tetapi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dengan kata lain, Kristen diajarkan menyembah kepada manusia yang terkutuk tersebut. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Bukankah iblis? Berarti yang digantung di atas tiang salib ini siapa? Iblis. Nah itulah yang saudara sembah. Oke. Dari Goblin. Iya. Masih sering ke gereja? Setelah ketemu sama mbaknya itu saya agak ragu sih. Gimana ya? Mbaknya cantik nggak? Nggak kelihatan, cuma matanya saja yang kelihatan. Cuman Dia matanya. ngajar di pesantren kali. Oh dia pakai cadar. Iya. Usia berapa beliau? Nggak tahu juga. Nggak tahu, soalnya baru 2 kali ketemu. Jangan sampai usianya sudah 60 tahun, Mas. Ketemu Belum tanya ke sana sih. Bang Goblin, ketemu tapi nggak pernah lihat wajahnya gitu. Dia kan nggak boleh keluar gitu. Jadi saya tahunya dia dari teman saya. Itu dia umurnya sekitar 25. Kamu sendiri berapa umurnya? Saya 27. Oh ya, sama lah itu dia udahlah berarti. Masih di Bali kan sekarang? Masih. Ya udah, kalau kamu benar-benar mau memeluk Islam, jangan karena nikah, tapi karena betul-betul ikhlas. Nikah Iya, nomor 2. karena kan memang dari beberapa bulan yang lalu, karena saya kan itu karena dengar bacaan Alkitab, apa sih? Al-Quran. Apa nama? Ya itu kok lembut banget gitu. Terus teman Muslim saya juga sering cerita tentang si Muhammad ini gitu. Jangan bilang si Nabi Muhammad. Ya. Oh ya, Nabi Muhammad itu katanya orangnya lembut banget gitu. Terus aku tanya, bisa nggak aku jadi seperti dia gitu? Oh bisa, dia bilang gitu. Ini cara ngomongnya sudah lembut. Ada saatnya lembut, ada saatnya kita tinggikan suara. Nggak selamanya lembut. Kalau ada penjajah datang sama kita, silakan datang penjajah, silakan makan. Apa Dor kan? Ada saatnya gitu, nggak semuanya.
Menembak pun suaranya lembut. Dar. Sebentar ya, aku akan tembak ya. Dar. Itu loh bro ya. Tapi orang tua gimana jadinya nanti? Kamu jauh dari orang tua, udah siap menanggung resiko? Nah itu, ya kalau orang tuamu di itu mana? kan pilihan. Saya? Oh, udah dewasa ya. Orang tua di mana? Di Bali juga apa Ya. di Jawa? Di Bali juga, cuman beda kota. Kamu sebenarnya Hindu apa dari Kristen sih? Saya Kristen. KTP Kristen. Di Bali kan, jadi kan udah beda tempat nih gitu. Jadi kan Bapak juga pesen kalau memang ada sih, kemarin kan sempat pulang, cuman diajakin ke gereja, besok lah gitu. Terus Bapak pesen kalau kamu memang dia tahu kayaknya, cuman bingung juga sih. Dia pesen kalau memang kamu ada mau memeluk agama lain atau apa, nggak apa-apa. Itu soalnya kan apa namanya, di undang-undang kan memang sudah ada, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing apapun itu gitu. Jadi Bapak sudah Sebenarnya lu ngerti pintar kalau tapi itu. agak terlalu lembut itu ya. Ya udah. Jadi nggak ada masalah ya. Ya kalau Bisa nggak untuk orang dipercepat tua sedikit kecepatannya bicara? Goblin bisa nggak dipercepat sedikit speednya? Apa memang dari semuanya boleh. begini bicaranya? memang sudah begini. Oh sudah begitu. Kamu sekarang dalam keadaan percaya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini aja langsung ke sini dulu intinya biar Banyu mah jelasin. Lu jangan asal syahadat, lu harus tahu dulu. Dari cerita teman-teman Muslim jadi agak ragu gitu. Soalnya banyak yang bertentangan juga di Alkitabnya. Oh sering belajar Bible juga? Saya kan nggak terlalu taat nih gitu. Jadi kadang-kadang ya pas ke gereja gitu. Di gereja itu kalau kamu ke gereja itu dapat apa sih? Diajakin berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Ya, yang mana? Yang Yesus apa Allah? Ragu juga saya, makanya Ragu setelah ajarin dulu dah ini bocah Maju. Silakan. Setelah diceritakan sama Artinya dia sudah teman-teman yakin sebenarnya Muslim, Islam, tinggal mau bersyahadat ini tapi di masjid. setelah diceritain sama teman-teman Muslim, jadi agak ragu sama agama sendiri gitu. Begitu. Gini loh bro, Karena kan gini bro, kan temanmu tadi udah WA ke saya. Dia bilang ada teman saya mau belajar Islam, mau memeluk Islam. Kalau memang mau di masjid silakan. Di sini juga boleh, di masjid juga boleh dengan catatan nomormu itu kau kasih temanmu atau kau kasih saya nomor kamu. Terus kamu fotokopi KTP-mu kasih ke saya. Itu aja dulu syaratnya. saya mau ini aja, saya mau langsung aja gitu, biar langsung langsung ke tempatnya gitu. Jadi saya mesti cari masjid yang ada ini buat sertifikat itu ya. Ya nggak ada juga nggak apa-apa sih, cuman kamu nggak punya administrasi aja buat
pengurusan surat-surat selanjutnya. Identitasnya nanti tetap Kristen di situ, kamu nantinya akan merugi. Contoh nih, contoh nih, kamu syahadat besok atau hari ini, terus KTP-mu masih Kristen, belum dirubah toh, belum ada sertifikat mualaf. Terus kamu misalnya tiba-tiba meninggal, ya pasti kamu dikubur secara Kristen. Karena tidak ada administrasinya gitu. Berarti mesti cari masjid yang ngasih itu ya, apa? Ya sebaiknya. Kalau kami di sini ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kami bisa menerbitkan sertifikat mualaf. Anda boleh pegang itu, terus Anda bisa juga syahadat di masjid. Begitu. Kalau langsung di masjidnya terus nyari, gimana ya jadinya? Kalau ribet ya Allah. Kalau Kasihan langsung dia. di masjidnya, Ya boleh nggak apa-apa. bisa kan? Bisa. Ya. Jadi mesti ya sambil jalan-jalan juga sih, maksudnya sambil keliling gitu, nyari masjid yang ada yang buat sertifikat gitu. Kamu di Denpasar apa di mana? Saya di Badung. Di Badung ada Masjid Raya Badung kok. Ya. Itu ada putih Saya sonya besok di sana pagi itu. ke sana sama teman saya. Masjid Raya Badung itu alamatnya Masjid Agung. Masjid Agung Palapa namanya. Masjid Agung, yang ini ya, yang di Uluwatu. Jalan. Iya Pecatu. Iya, yang di Pecatu. Iya. Sono aja nggak apa-apa. Besok. Bisa kok itu. Bisa kan? Bisa. Oke. Sunat. Hah? Kamu udah disunat belum? Ada sunat lah. Sunat tuh apa ya? Waduh. Sunat itu Oh, itu ya yang ada itu bagian kan bawahnya. Ya itu ada moncongnya itu pakai helm kan. Harus dibuka helmnya. Sudah. Oh, Itu sudah. karena kata bapak dulu ini nanti kotor gitu. Jadi Kau percaya nggak sampai saat ini? Percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? ragu. Nggak boleh ragu, harus mengambil keputusan lah. Kalau dulu percaya, cuman karena beberapa bulan yang lalu, hampir setengah tahun yang lalu lah, saya bukan ikuti sih, cuman ikut dengar sama teman muslim saya gitu. Kamu percaya nggak? Goblin, kamu percaya nggak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi? Kalau itu masih belum sih. Waduh. Percaya, cuman gimana ya? Apakah Tuhan yang di Kristen sama yang di Islam Muslim ya sama atau gimana gitu? Ya udah dijawab Banjuma aja, jelasin dulu Banjuma. Dia masih ragu nih tentang Tuhan nih, nggak ngerti dia nih. Aman. Pencipta alam semesta itu kan cuma satu, bro. Yang menciptakan langit dan bumi satu. Berarti oh iya juga ya. Iya. Lo percaya nggak kalau anaknya Maria itu Yesua Hambasia atau diberi nama Yunani Yesus itu ciptaan Tuhan? Percaya.
Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Ya, Tuhan itu kan yang disembah ada namanya. Nah, nama Tuhan yang disembah kalau Islam itu Allah. Nah, kalau Kristen siapa ya? Kan nggak tahu juga nama Tuhanmu. Kalau Kristen Tuhan Yesus. Yesus kan manusia. Iya. Lu tahu nggak Yesus juga waktu mau disalib dia ke Bukit Getsemani semalam yang berdoa. Kalau dia Tuhan ngapain dia berdoa? Ya itu makanya yang buat ragu. Berdoa kepada siapa itu? Kepada Bapa. Ya istilah Bapa di Kristen. Kalau kami di Islam ya Allah. Oh, itu makanya kan setelah saya baca-baca nih sama teman-teman tuh sama sama teman saya dijelasin gitu. Oh ini makanya saya kayaknya Islam itu kayaknya agama yang bagus deh gitu. Yang benar bang. Ada nggak ajaran Islam yang tidak baik menurut kamu? Baik semua sih, cuman saya lihat kok orang-orangnya cepat marah ya gitu. Yang kau temuin aja kali, itu kan personal. Iya juga sih. Agama itu bos ya. Jadi aku kayak gimana ya? Gobling. Setelah jadi Muslim, apa aku nanti kayak orang-orang ini ya gitu, cepat marah gitu. Jadi itu yang buat takut sebenarnya. Bang Gobling, lihat agama itu bukan dari personal. Lihat agama itu dari ajarannya gitu loh. Iya. Nah, ya tanya dulu sama Bang Juma sekarang ajaran Kristen dan Islam itu silakan. Itu bagus semua sih, soalnya sudah dijelasin sama teman-teman yang Muslim juga. Kita itu dia ngaku gitu sih. Coba kau open cam dulu deh, Goblin, gue mau lihat wajah lu, ganteng gak sih? Buset. Awas lu kalau nggak mau ya. Perbesar nggak bisa dia diperbesar ya? Nggak bisa diperbesar ya. Coba open cam dulu, terima undangannya tuh. Nih. Ya tuh undangannya. Cakepnya Masya Allah. Masya Allah. Belum pipung. Ini nih, terima nih. Nih, tuh terima. Mana nih? Terima aja gitu, buka. Nah. Gagalnya pelik dengan tolong be. Ternyata hidungnya dekat mulutnya juga. Ketawa dia. Katlah Bang Andi kalau jauh manusia. Udah ya udah. Kalau hidungnya jauh berarti bom dong. Malu. Oh malu dia anaknya lah. Kamu ngomong juga bisa dipercepat dikit gak sih? Oh jangan terlalu. Kenapa sih kamu lemes banget gitu ah? Laki dikit. Adek Goblin. Iya. Apa bedanya sih syahadat hari ini dan besok gitu loh? Menurut kamu saya maunya di depan orangnya, soalnya pengennya tuh ya benar-benar bersaksi nama cewek itu. Lu tahu nggak ini secara langsung? Lu tahu nggak ini live? Nggak menutup kemungkinan dia menonton. Iya. Nanti ini direkam. Kau kasih lihat dia. Nanti aku rekamkan deh. Gitu. Pengennya sih atau ya sertifikat. gitu, cuman pengen yang real gitu. Atau sertifikatnya nanti dari API tunjukin tuh, fotokopi tunjukin gitu loh. Fotokopi perbanyak 100 lembar gitu. Kan ada nomor telepon di situ, gitu kan? Ada alamatnya gitu loh. Goblin, kamu sering dengerin nggak diskusi lintas agama atau debat lintas agama? Sering denger nggak? Sering. Nah, menurut Tapi kamu? nggak terlalu sih. Nah, menurut kamu, yang mana yang masuk akal argumentasinya? Yang masuk akal yang mana?
Maksudnya yang mana tuh? Waduh, kurang, ya udah, jarang dengar kalau begitu. Ini aja lah. Maksudnya yang Goblin. Bisa bedain gak antara Tuhan dan manusia? Bisa. Ya syukurlah, itu aja dulu kamu pikir. Kalau itu kamu bisa bedain, nah Tuhan mana manusia barulah. Lanjut dengan di itu aja. Menggemaskan sekali kok Goblin. Tapi tinggi sekali cita-citanya. Seorang ustaz ya guru agama, guru ngaji di sekolah gitu. Ingin menikah ya, kau sendiri belum muslim. Gimana ceritanya bro? Kan disuruh muslim dulu katanya. Kamu muslim dulu, terus nanti saya ajarkan tentang Islam secara lembut gitu. Makanya Iya. Kamu muslim dulu minimal itu 6 bulan. Jangan langsung hari ini syahadat besok nikah. Minimal 6 bulan atau setahun kau belajar Islam dulu. Tunjukkan kepada calon istrimu bahwa kau benar-benar muslim, ingin belajar. Nah itu syaratnya. Lama juga ya. Iyalah, masa hari ini syahadat langsung besok melamar? Ya kalau kau cuma modus gimana? Iya. Enggak sih. Soalnya udah lama saya mau ini Kebelet masuk muslim. Alhamdulillah Harus kalau itu syahadat betul itu. hari ini, besok kau harus belajar belajar ngaji, belajar sholat, harus belajar dulu. Minimal kamu harus store ayat kepada calon istrimu itu sehari itu 1 ayat hafalan Al-Quran lah. Iya, Al-Quran. Kau harus store itu ayat. Bilang. Iya. Harus hafal berarti ya. Iya, harus hafal minimal surah-surah pendek itu kau harus store sama dia. Menandakan kamu serius. Bisa nggak? Saya usahakan. Biasanya rata-rata nih orang yang sudah bersyahadat itu dicerdaskan, dipermudah menghafal Al-Quran. Nggak percaya? Percaya. Nah, ya udah, kalau percaya. Saya usahakan. Pokoknya kalau kau syahadat di masjid, kau videoin sama temanmu itu, kirim ke saya ya. Ya. Kirim ke saya, kita putar di sini, disaksikan oleh orang yang ada di room ini. Janji? Boleh. Tempatnya suruh naik aja bang. Temennya nggak mau dia naik. Oh, dia iya. muslim dia. Kamu. Aku boleh keluar nggak? Ngantuk. Boleh. Lemes banget. lemes sekali anak ini. Tapi tadi tentang itu Bang Adit yang dia tanyain soal itu. Silakan Bang Juma mungkin. Ya. Sudah dijawab kok tadi. Saya sudah mengerti. Iya. Yang benar. Iya. Yang benar. Harus Udah gini aja. Udah ngantuk Kang ya, udah Sebelum ngantuk. gini aja, sebelum Anda turun, ada nggak pertanyaan yang paling basic yang kamu tanyakan tentang Islam? Cuma itu aja sih. Yang apakah kita harus bawa persembahan kayak gitu? Persembahan? Nggak ada persembahan. Iya, kan sudah dijawab tadi. Bawa acoy aja bang, acoy sebagai persembahan. Tuh, iya bawa acoy. Udah pingsan. Acoy. Nanti bawa Acoy ke Geneha. Tahu gak Geneha di masih mana? ada Acoy. Acoy masih ada dia. Emang lu pikir Boleh keluar nggak? lu pikir ajaranmu itu pakai persembahan darah manusia di tiang salib menebus dosamu? Nggak kayak gitu.
Iya, temanya kan apa rupanya? Ini kan ulang Si Acoy marah. Si Acoy marah mau dipersembahkan. Si Acoy marah. Karena semua Ya. narasi Jumat itu bisa. Ini gobling. Ada Nanti yang persembahannya bilang si saling Acoy hadiah ini iblis. di Gehenna. Coba kamu Narasi seperti Aduh, itu. apa kamu kan Si punya Meta AI. Gehenna itu apa gitu loh. Tahu si Acoy ngomong apa sih Coy? Kenapa, Cok? Cok, Ya, kenapa, Cok? Cok? Ya. Cok. Aku boleh keluar nggak? Iya, boleh. Silakan. Ya, Dek. Silakan, Dek. Woi, apa, Cok? Cok. Ya mau si Acoy mau dipersembahkan sama si Goblin. Halo. Halo. Iya, Ya, halo. apa? Halo. Coba dari tema yang pertama tadi, coba buktikan Yesus itu adalah manusia yang sama seperti kita adalah ciptaan. Coba. Itu aja. Dia dulu. makan, Jangan dia minum, dia mati. Oh. Hewan pun makan, minum, mati, tapi dia nggak manusia. Oh, berarti samanya itu. Berarti sama. Jadi maksud abang kalau Tuhan itu Yesus datang, dia tidak makan, tidak minum, gitu. Tidak mati. Ya Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Boleh saya jelaskan sedikit? Silakan. Banyak pun tidak apa-apa. Oke. Kalau Bang Juma mengharap Yesus yang datang sebagai manusia ingin membuktikan ketuhanannya dengan tidak makan, tidak minum, dipukul tidak sakit, dibakar tidak gosong, direndam tidak basah, dibunuh tidak mati. Iblis pun mampu melakukan itu, Bang Juma. Iblis Ya, pun terus? mampu meniru itu semua. Terus? Kalau datanglah iblis menjadi manusia, dia melakukan semua yang Anda inginkan, tidak makan, tidak minum, dibunuh tidak mati. Bukan Anda percaya dia begitu. Tuhan? Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Itu masalahnya. Makanya buktikan dia manusia yang sama seperti kita. Lah, manusia Tadi Anda Yesus katakan itu. dia terbentuk dari darah. Manusia itu Yesus, manusia. Kamu juga manusia, tapi tidak seperti Bang Zuma. Kamu jelek, aku ganteng. Ada perbedaan kita dengan Yesus. Beda kita, tapi sama-sama manusia. Ya kan ya? Cuma Yesus itu Manusia. mati karena untuk menunjukkan dia Tuhan dengan kasih. Karena dengan Tuhan kasih kok yang tidak bisa Mati meja. Tuhan kok mati, piye Mas? Karena dengan itulah yang tidak bisa ditiru oleh makhluk lain. Kalau yang kau bilang dia nggak mati, nggak makan, nggak minum, itu masih bisa ditiru iblis. Bagaimana ceritanya? dulu. Yesus itu sama seperti Bang Suma, berarti manusia. Yesus itu, Tuhan itu bukan manusia. Dari tadi saya buktikan, saya minta buktikan Yesus itu. Buktikan manusia dulu yang ada kalau ciptaan. Yesus itu bukan manusia. Coba kau buktikan Yesus Dia- bukan manusia, bisa nggak? Dia roh Allah yang nujul menjadi manusia. Iya, itu dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Dia roh Allah yang nujul menjadi manusia, menjelma. Gabriel datang aja jadi manusia. Tidak ada istilah lahir dulu jadi bayi, nggak ada. Ini Tuhan Tidak ada datang jadi Gabriel bayi. datang menjadi manusia, Bang Jul, nggak ada. Itu menurutmu? Nggak ada memang di Alkitab. Kalau di Al-Quran Iya. mungkin. Yang datang Ada kepada Gabriel Abraham juga menjelma jelma jadi manusia. manusia. Nggak ada Yang Gabriel datang jelma kepada manusia. Abraham jadi manusia. Ya, Itu kalau di kami dalam ya, kurung dan tutup kurung kalau di gitu. kalau di kami malaikat Jibril datang dalam rupa manusia bisa? Bisa. Lalu keyakinanmu Nggak kamu perlu paksa lahir. keyakinan kami gitu. Keyakinannya Yesus aja dulu, sama nggak keyakinanmu dengan keyakinan Yesus? Itu Ini aja dulu. temanya dulu. Ini dulu dijawab baru ku jawab semua. Buktikan Yesus adalah manusia biasa yang sama seperti kita adalah ciptaan. Kamu sudah menyebutnya manusia, tinggal tambahin kata biasa Saya tidak bilang untuk dia nipu. manusia. Saya bilang dia roh Allah yang nujul menjadi manusia. Bagaimana ceritanya dia adalah roh Allah? Di mana dalilnya? Loh, kok bagaimana? Jelas Kok dia roh bagaimana? Allah. Lah kok bagaimana? Kau baca Kejadian 6 nomor 3 coba. Nah, apa itu?
Ya baca dong. Apa itu? Kamu itu berbicara tanpa dalil, giliran dikasih dalil. Apa itu? Apa itu? Kau ngomong dari tadi. Dalil dia manusia biasa yang serupa dengan kita. Coba berikan dalilnya. Baca Kejadian 6 nomor 3. Baca. Saya sudah lama nggak baca kita. Baca. Pantasan kamu error.